Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ustadz, ustadzah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita masih dihidupkan oleh Allah pada pagi hari yang indah ini. Maka marilah kita berkomitmen untuk banyak melakukan ketaatan sampai waktunya kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ayat yang sudah sangat viral bahwa tidaklah diciptakan manusia dan jin, tujuannya adalah satu, yaitu untuk apa Bapak Ibu? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, sudah viral ayatnya, bagaimana? Untuk beribadah, yaitu di dalam surat ke-51 ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah sangat viral. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dihidupkan lagi oleh Allah setelah kita tidur tadi malam, kemudian dibangkitkan lagi pada pagi hari ini, untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk beribadah juga. Ada ayatnya yang seperti itu. Kita belajar atau kita mencoba satu ayat yang mungkin kurang viral, tapi kita coba viralkan. Kalau ayat yang sudah viral, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Nah, ini ada ayat yang juga perlu kita viralkan. Untuk apa kita dihidupkan lagi setelah kita mati? Mari yang membawa atau masih memegang mushaf atau di HP, ada ayat yang berbunyi tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum, apa Bapak Ibu? La'allakum tashkurun. Ya, kita lihat di ayat 36. Untuk apa sih kita dihidupkan lagi setelah kita tidur tadi malam? Kita lihat di ayat Al-Baqarah ayat 56. Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, ini ayat yang perlu juga kita viralkan karena belum banyak yang mengetahui. Tsumma, kemudian ba'atsnakum mim ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian setelah mati kalian. Kita semua, hampir semuanya tadi malam
hampir semuanya mati. Betul ya? Kemudian dibangkitkan satu persatu, dihidupkan satu persatu oleh Allah. Nggak ada yang sama, ya, tidurnya nggak ada yang sama, bangunnya juga nggak ada yang sama. Untuk apa? Ternyata la'allakum tashkurun, agar kita itu banyak bersyukur kepada Allah. Maka doa setelah kita hidup lagi adalah apa Bapak Ibu? Alhamdulillah hidup lagi. Kan begitu. Jadi nyambung, karena antara hadis dengan Al-Quran pasti nyambung, pasti saling menguatkan. Nah, ini ayat yang belum viral, makanya perlu kita viralkan. Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun, agar kita itu pandai bersyukur setelah kita dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan. Nah, di antara cara bersyukur kita kepada Allah ada 3 level, Bapak Ibu. Level pertama adalah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan banyak berzikir kepada Allah. Saya masih ingat materi subuh Ramadan yang lalu. Saya masih ingat, yaitu doa yang kita belajar bersama-sama, doa bangun tidur. Coba kita baca sama-sama doa bangun tidurnya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada doa yang lain apa enggak Bapak Ibu selain ini? Ada apa tidak? Ada. Doanya bagaimana? Doa ini yang saya ajarkan di Ramadan tahun lalu, insya Allah. Jadi banyak sekali Rasulullah mengajarkan doa bangun tidur. Yang itu sudah sangat viral, yang tadi itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, sekarang ada doa yang lain yang tidak kalah keren. Asalnya juga dari Rasulullah SAW, kalau nggak salah ada di kitab Hisnul Muslim, yang artinya juga tidak kalah keren, tidak kalah dalam maknanya, yang berbunyi Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzinali bi dzikrihi. Kalau yang pertama yang sudah kita hafal, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, karena telah Engkau hidupkan lagi setelah mati, dan nanti kita akan kembali diminta pertanggungjawabkan untuk dibangkitkan lagi. Kalau yang ini artinya ada 3. Kalau tadi hanya terima kasih ya Allah, telah Engkau hidupkan, setelah Engkau matikan, kemudian kami akan dibangkitkan lagi, diminta untuk pertanggungjawaban. Kalau yang doa yang berikutnya yang juga dari Rasulullah ini isinya 3, yaitu Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan badanku. Kita pasti senang ya, dibangun tidur dalam keadaan sehat. Maka begitu bisa bangun tidur dan secara umum sebagian besar adalah sehat, maka kita ucapkan Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Coba kita baca sama-sama. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Diulangi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Apa artinya tadi? Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan badanku. Alhamdulillah. Kan beda dengan redaksi yang pertama. Yang kedua, waradda alayya ruhi, yang artinya dan telah mengembalikan
ruh kepadaku. Sebelumnya ruhnya diangkat ke langit karena mati sehingga gak ingat opo-opo, betul gak? Kalau tidur ada yang ingat macam-macam apa enggak? Ketika tidur, ketika mati, sementara itu ingat gak dengan istrinya yang ada di sebelahnya? Yang dicintainya, yang ditunggu bertahun-tahun, ingat apa tidak? Ingat apa enggak dengan rumahnya sudah dikunci apa tidak? Karena ruhnya sudah diangkat, dia enggak ingat apa-apa. Persis seperti orang mati. Hanya masih ada nafasnya, tapi tidak ingat apa-apa. Ingat apa enggak Bapak Ibu dengan masalah-masalahnya yang membuat dia kena penyakit SMK, sedih, marah, kecewa? Sudah tidak ingat. Ingat juga apa enggak Bu dengan utang-utangnya, dengan janji-janjinya? Tidak ingat juga. Kenapa? Karena dia mati sementara. Maka kemudian dibangkitkan lagi. Maka dia bersyukur pada Allah dengan berdoa, wa radda alayya ruhi. Terima kasih ya Allah, radda. Apa artinya radda? Telah mengembalikan ruh kepadaku. Radda apa artinya Bapak Ibu? Roda apa artinya? Kembali atau mengembalikan. Maka Bapak Ibu yang punya roda semua di rumah, ada roda sepeda motor, roda mobil. Roda itu kan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Muter itu namanya roda, itu kembali. Itu dari bahasa Arab kira-kira. Warodda alayya ruhi, dan yang telah mengembalikan ruh kepadaku. Terima kasih ya Allah, ruhnya sudah kembali. Nek gak kembali terus gimana? Tobatnya belum selesai, amal solehnya masih belum selesai, Ramadannya belum selesai. Terima kasih ya Allah. Maka perlu apa enggak ini kita hafal Bapak Ibu? Perlu ya apa enggak ini? Perlu ya? Coba kita sekarang yang pertama, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasad. Yang kedua, waradda alayya ruhi. Lagi, waradda alayya ruhi. Lagi, waradda alayya ruhi. Yang artinya, dan yang telah mengembalikan ruh kepadaku. Untuk apa dikembalikan ruhnya dan diberi kesehatan? Yang ketiga ini yang tidak kalah penting. Dan tujuan kita diantaranya adalah apa? Wa adzinali bidzikrihi. Untuk apa? Wa adzinali, dan yang telah mengizinkan aku bidzikrihi, agar senang berzikir kepadanya. Maka zikir itu bermacam-macam ya. Tadi itu alhamdulillah, tadi itu berzikir. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Surat Al-Imran 190 sampai 200. Berzikir. Dibangunkan lagi untuk apa? Berzikir lagi. Dilakukanlah sholat. Sholat tahajud, sholat sunnah, sholat subuh berjamaah. Setelah itu apa? Baca zikir lagi, astaghfirullahaladzim. Setelah itu baca Quran, zikir lagi. Maka hidup kita ini sebetulnya adalah untuk juga terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas dari zikir. Tetapi kebanyakan kita lupa zikir. Yang ingat ada, tapi sedikit. Kebanyakan mikir. Kita lihat ketika perjalanan dari rumah menuju ke sini, lebih banyak mikir jalannya ke sana kemari atau lebih banyak zikirnya Bapak Ibu? Perjalanan dari sana ke sini, lebih banyak mikirnya jalan ini ke sana kemari atau lebih banyak zikirnya sepanjang perjalanan? Ketika kita nunggu di lampu lalu lintas, lampunya warnanya merah, lebih banyak mikir kapan hijaunya atau lebih banyak zikirnya? Kemudian ketika hijau itu langsung ngegas pol, atau alhamdulillah
ijo. Lebih banyak mana Bapak Ibu? Kita itu banyak yang lupa zikir. Sambil jalan tiba-tiba bannya kempos. Ingat zikir kepada Allah atau ingat tambal ban? Sambil jalan tiba-tiba bensinnya habis. Ingat Allah atau ingat pom bensin? Itu menunjukkan kita sering lupa zikir. Itu survei membuktikan begitu. Maka kemudian ada hadis yang berbunyi wa adzinali bidzikrihi, dan yang telah mengizinkan aku untuk berzikir padanya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana keseharian Rasulullah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih, bahwa Rasulullah itu kebiasaannya adalah banyak berzikir sepanjang hidupnya. Ala kulli ahyanih, sepanjang hidupnya. Maka kita sebagai umatnya juga harus punya hobi berzikir. Bapak Ibu kalau bangunkan anaknya sahur gimana kata-katanya, kalimatnya? Gimana Bapak? Bangunkan sahur gimana Bapak? Bapak kalau bangunkan sahur anaknya atau keluarganya gimana kata kalimatnya? Kalimatnya bagaimana? Hah? Sahur, sahur, sahur. Apa lagi Bapak? Bangun, bangun, bangun gitu ya? Betul. Kalau nyuruh anaknya untuk sholat, ayo sholat, sholat, sholat. Suruh anaknya untuk ngaji, ayo ngaji, ngaji, ngaji. Zikirnya mana? Kenapa meninggalkan Allah? Kenapa Allah ditinggalkan? Maka yang benar adalah apa? Baca basmalah dulu. Uang kita makan saja baca bismillah. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Lebih penting mana? Nyuruh anak ngaji dengan makan, lebih penting mana? Lebih penting mana Bapak Ibu? Lah kalau untuk makan saja, yang urusan perut saja kita baca bismillah, kenapa yang untuk urusan akhirat kita lupa berzikir kepada Allah? Ini menunjukkan kita itu sering lupa zikir, meninggalkan Allah, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kata-katanya, mengandalkan tangannya untuk menyuruh melakukan sesuatu. Lupa zikir, lupa Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu jadi orang yang lupa kepada Allah. Allah sudah bilang jangan kamu lupa sama Allah. Ayat yang lain fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, banyak zikir kepadaku, taatlah kamu kepadaku. Adzkurkum, aku akan ingat kepadamu, aku akan tolong kamu. Tapi nyatanya sering lupa. Tahu kenapa Bapak Ibu kok sering lupa? Kenapa? Karena memang manusia tempatnya salah dan lupa. Karena itu ngaji begini dalam rangka untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Terakhir, ketika sebentar lagi lebaran, kemudian anak-anak atau cucu kita dikasih sesuatu angpau cuan ya, amplop oleh saudara kita biasanya menyampaikan kepada anak dan cucu kita bilang apa? Bilang apa anak-anak? Bilang apa? Terima kasih. Kalau ketemu dengan mbah yang ngasih gimana? Matur nuwun. Zikirnya mana? Mana zikirnya? Ini menunjukkan kita itu lupa sama Allah. Gimana ini Allah dinomor duakan? Padahal sudah sering membaca Al-Quran, sudah sering ngaji, tapi sering lupa sama Allah. Padahal Rasulullah mengajarkan banyak berzikir. Maka ketika kita melihat anak kita dikasih sesuatu, maka ucapkan apa anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Baru ucapkan terima kasih. Atau kalau sudah kadung terima kasih, maka jangan lupa
alhamdulillah. Boleh mana dulu? Terima kasih dulu atau alhamdulillah dulu? Ya kalau bisa ya alhamdulillah dulu lah. Sebagai bentuk apa? Bentuk qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa, Allah yang nomor satu, maka Allah dinomorsatukan. Maka kalau kemudian kita menomorsatukan Allah, banyak mengingat Allah, insya Allah kita juga akan banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur pada Allah, di antara dengan banyak berzikir, banyak mengingat Allah, karena Allah akan selalu mengingat kita, menolong kita, dan akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.